pertanyaan saya. Gini ya, di dalam Islam itu adalah agama yang penuh dengan solusi. Ketika ada seorang istri yang mandul, seorang istri yang memiliki penyakit yang tidak bisa berhubungan dengan suaminya sementara dia sudah dinikahi, tidak mungkin dicerai dan boleh maka suami untuk menikahi lagi. Jadi itu adalah solusi. Enggak sembarang-sembarangan poligami aja, dan itu syaratnya pun ada. Enggak boleh aja udahlah satpam mau poligami, emang bisa lu poligami kan gitu? Nggak bisa Mbak, tukang parkir mau poligami satu istri aja nggak dihidupin ya nggak bisa. Jadi harus bisa adil. Adil dalam arti apa? Perasaan, finansial. Kalau nggak mampu ya jangan poligami dong. Jadi gitu dalam Islam. Jadi nggak sembarangan seperti Anda katakan itu. Nah, perempuan. Ya, oke. Silakan buka kameranya, Bu. Oke. Iya. Ibu Rifa, sebenarnya kenapa Bu alasannya selama ini kok kayak nafsu banget menantang saya gitu? Yang pertama adalah kalau nafsu banget menantang Anda kayaknya sebenarnya enggak. Tapi pernah saya nantangin Anda karena memang diskusi ini kan sudah saya sering lakukan dengan teman-teman Kristen. Dan kebetulan Anda termasuk katanya adalah wanita yang dijamah Tuhan, pasti pinter, pasti memiliki keilmuan yang luar biasa. Karena mustahil ya ada wanita yang dijamah Tuhan tapi tidak, berarti dia bukan siapa-siapa, pasti adalah orang yang hebat. Nah jadi saya hanya ingin mempertanyakan apa yang memang saya pertanyakan ketika saya membaca Bible Anda. Lalu saya waktu itu pernah sama Tante Uci minta tolong, katanya Anda nggak mau. Jadi ya udah, oke, saya tidak pernah lagi ingin berdebat dengan Anda, itu saya tidak pernah memaksakan. Tapi ternyata Anda membuat sebuah postingan di YouTube Anda yang saya akan bacakan karena saya tidak bisa share screen ya. Karena kebetulan saya punya teman satu untuk membantu saya share screen karena saya kan lewat handphone. Kayak saya butuh data-data untuk menampilkannya, tapi saya baca saja postingan Anda yang pertama. Jadi jangan dikatakan saya menantang tanpa ada sebab. Gini, oke. Saya akan membacakan postingan. Tapi sebelumnya, sebelum saya buat postingan, Ibu selama ini udah nantang-nantangin saya loh. Oh, cuma sekali? Cuma sekali dan itu pun, bukan. Kalau secara pribadi, suara Anda kecil kenapa ya? Masa kecil suaranya? Ya, kenapa? Masa kecil suaranya? Halo, udah besar? Nggak tahu ya, coba Anda tanya kepada viewers Anda apakah suara Anda kecil apa tidak. Saya mendengarnya kecil. Oke, teman-teman semuanya yang di live chat, tolong konfirmasikan apakah suara saya kecil. Loh, kata mereka suara aman. Suara pas. Suara bagus. Mungkin ada yang barusan nelpon saya, mungkin barusan suara Anda terdengar sangat kecil sekali di handphone saya, tidak masalah. Oke, tapi saya tetap bisa mendengar. Oke. Ya, jadi begini Bu, Anda menantang ustadz-ustadz saya. Anda menantang ustadz-ustadz saya, siap berdebat dengan ustadz saya. Makanya saya bicara, kenapa harus ustadz? Kenapa tidak melawan cecunguk saja dulu, yaitu salah satunya saya, orang yang tidak ada apa-apanya. Kenapa harus ustadz Somad dan ustadz ini? Itu yang kedua saya bilang, jangankan ustadz, saya aja dulu gitu, langkahi dululah saya yang hanya remahan rengginang, saya bilang begitu. Lalu Anda membuat postingan Filipi 3:19-21, umat yang tidak mengenal Tuhan yang benar akan cenderung banyak mengutuk daripada memberkati. Sebab kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemudian Anda membuat sebuah argumen, bila hormat selalu minta diakui dan dihargai. Ya, saya ingin bertanya, siapakah mereka ini? Dan kemudian, kenapa Ibu tersinggung? Dan ini mengutuk. Karena setahu saya yang banyak mengutuk itu di dalam Kristen. Tuhan mengutuk Adam, mengutuk Hawa, mengutuk bumi, mengutuk, belum lagi Yesus mengutuk pohon ara, belum lagi perempuan itu hamil itu dikutukan, ya kan? Jadi serba terkutuk. Terkutuk yang di tiang salib, hukum Taurat terkutuk semuanya. Jadi gitu. Kok malah ada umat lain selama ini Ibu yang Ibu pahami apa tuh soal Alkitab?
Saya bukan orang Kristen, jadi apalagi saya nggak pernah dijamah Tuhan. Artinya saya tidak punya Roh Kudus. Pasti saya nggak paham dong. Makanya saya tanya Anda. Saya bertanya karena saya nggak paham. Tadi Ibu bisa bilang, katanya orang hamil dikutuk lah apa segala macam, Adam dikutuk dan lain sebagainya. Ibu tahu dari mana? Sanggah saya, apakah itu Adam tidak terkutuk? Apakah tanah tidak terkutuk? Apakah perempuan dengan rasa sakitnya tidak terkutuk? Apakah Yesus tidak pernah mengutuk pohon ara? Ibu tahu nggak Adam dan Hawa tinggalnya di mana? Adam dan Hawa tinggalnya di mana dulu? Adam dan Hawa tinggalnya di mana dulu? Ya, menurut kitab Anda baca sendiri. Masa Anda tanya sama saya? Enggak, saya tanya. Kok Anda bisa tahu dikutuk itu loh? Bagaimana gitu loh? Ya karena saya baca kitab Anda. Nah, kalau begitu tahu dong kenapa dia bisa sampai terusir di dunia ini. Dulunya dia di mana? Gimana? Ibu pakai handset aja deh kalau begitu, saya capek dong teriak-teriak terus dari tadi. Handset saya nggak ada. Kalau begitu, di gini. Apa gitu di studio? Ini Rudy Yohanes lagi nelpon. Enggak, Rudy Yohanes lagi nelpon. Setiap ada yang telepon ke sini, pasti suaranya akan mengecil. Ini Rudy Yohanes sedang telepon. Saya keluar sebentar, masuk lagi. Gimana? Saya mau bilang sama teman-teman jangan ada yang telepon saya. Gimana? Ya, bikin status saja. Biar suaranya kembali bagus. Bikin status saja Bu, biar sekaligus. Ya, bikin status, biar sekaligus, biar jangan ada yang nelpon gitu. Oke, jangan bilang saya lari ya. By the way, tunggu. Saya mau konfirmasi dulu. Saya tidak pernah mengatakan saya hebat mengalahkan pendeta. Anda jangan coba memframing ya. Tadi Anda di awal sudah memframing. Itu hebat mengalahkan. Saya cuma remahan rengginang, Cai. Saya cuma remahan rengginang. Saya emak-emak dasteran, bukan siapa-siapa ya. Di video, Bu. Saya lihat kok di video itu. Oh ya? Mana itu? Nanti tampilkan ya. Jadi kalau bicara ini kita punya sesuatu data. Kalau saya punya data. Video Ibu tuh saya melihat. Wah, katanya Muhammad KC pun kalah gitu ya. Saya cuma hanya dikalahkan. Kalau nggak kalah itu tergantung penilaian. Kalau orang Kristen pasti bilang itu nggak pernah kalah. Itu, ya kan? Itu video apa live, Bu? Video apa live, Bu? Yang ada judulnya itu. Judulnya katanya Muhammad KC-nya keok. Oh banyak, kalau video-video tentang saya, apalagi si Muhammad KC, sorry nggak usah pakai nama nabi saya. MKC babak belur tuh banyak, bukan sama saya aja. Nah itu. Udah di mana-mana videonya tuh babak belur sama umat Islam. Itu video bukan cuma sama saya aja, sorry ya. Dan video itu pun yang posting saya tuh banyak, bukan cuma saya sendiri, channel saya gitu ya. Maklum lah orang kalau dicintai sama sesama Islam tuh gitu, beda sama orang yang nggak dicintai sama sesamanya. Ya. Ibu kalau ngomong kayak ember bocor ya, kayak berhenti. Gimana? Waduh, ini kalau ngomong nggak jelas terus begini gimana Bu? Mau diskusi Bu? Udah Ibu. Makanya saya bilang, Anda jangan nggak usah kemana-mana, kita bahas tema aja. Dan tunggu, saya mau leave dulu biar suaranya kedengaran karena tadi ada yang telepon dan Rudy Yohanes telepon. Yaudah, ada apa serangan? Oke, saya leave dulu. Jangan bilang saya kabur ya. Oh tenang aja Bu, siapa yang suka bertanya? Saya masuk lagi bentar lagi. Bu. Santai aja Bu. Oke. Ya, oke teman-teman ya bisa lihat ya orang banyak ngomong gitu ya, sepertinya kayak menghindari pertanyaan gitu. Saya perhatikan sih seperti itu. Tapi ya nggak apa-apalah. Kita lihat saja ya. Kok selama ini suka nantang tapi nggak ngaku nantang gitu. Padahal dari awalnya dia sudah nantang-nantangin saya. Akhirnya saya pernah masuk ke roomnya dia. Nah, sampai ke roomnya dia, ternyata dianya ngabur. Zulkifli lagi yang masuk gitu kan. Besoknya saya dibikin gosip di HMC. Bilangnya katanya saya mengemis penontonnya. Oh oke. Dari situ saya tidak mau. Saya tidak mau kalau misalnya sudah ke tempatnya sana tapi malah dibilang pengemis penonton. Saya punya channel sendiri, kalau memang mau nantang silahkan masuk. Apalagi kan saya tiap hari live. Suka live terus buka link umum pula ya kan. Nah orang bisa masuk sebebas mungkin padahal. Tapi nggak tahu lah orang ini suka tiba-tiba bikin video, wah Fatimah odong-odong dan lain sebagainya. Kalau saya sih jujur ya, saya nggak pernah mengaku sebagai orang pinter sih ya. Nggak ngaku saya. Gitu. Oke. Mana nih? Belum ada ya. Oke. Sudah bisa. Oke, kedengaran suaranya bagus. Bang Rudi itu nelpon, dia mau mengajukan diri untuk jadi moderator. Ya kan ini bukan channel saya kan.
Nggak usah, nggak usah. Kita diskusi biasa aja, santai saja. Saya begini sih Bu, cuman hanya memperjelas tentang keyakinan saya dulu kan memang Muslim saya ya. Saya dulu begitu bangga banget dengan Islam. Saya merasa bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling suci, Nabi yang paling sempurna. Bener ya? Bener begitu kan dulu klaimnya. Dan bahkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi penyempurna kitab terdahulu. Nah makanya semua orang, bahkan yang punya kitab yang terdahulu pun wajib mengikuti kitab Quran. Bener kan? Seperti itu kan? Nah, Anda dari situlah. tahu dari saya. Kenapa? Anda kan Muslim dulunya, pasti lebih tahu. Apalagi dengar Anda ini Muslim dari garis keras dulu. Ya, berarti memang. sangat solehah dulu berarti. Enggak. Kata siapa sangat solehah? Garis keras dalam artian Muslim yang jahat berarti ya. Anda Muslim yang jahat berarti. Kalau dulu. Menurut pandangan saya sekarang itu sangat jahat, tapi kalau yang dulu menurut saya pantesan gitu. Menurut saya. Pantesan gimana, Bu? Ya, maksudnya karena Anda jahat, makanya Anda murtad mungkin. Makanya jangan jahat-jahat jadi enggak bisa, Bu. Jadi begini, Bu. Ternyata saya menjadi Kristen itu bukan karena pikiran saya, bukan karena niat saya, dan juga bukan karena cita-cita saya. Tetapi karena Tuhan sendiri yang manggil saya melalui mimpi, Bu. Ibu nggak percaya Anda ketemu Tuhan lewat mimpi ya kan? Iya, betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Anda Nabi itu. Oh bukan. Kalau di Alkitab orang ketemu Tuhan Yesus melalui mimpi itu bukan Nabi, Bu. Bilangan 12 ayat 6 baca. Oh itu kalau bilangan. Kalau di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, nah itu nanti orang-orang akan dikasih taruna-tarunanya, mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, seperti itu. Siapa yang diberikan penglihatan? Nabi atau orang biasa? Yang dia kehendaki, nggak mesti harus nabi. Nah itulah pemahaman yang berbeda, pemahaman yang berbeda dari Islam maupun Kristen. Jadi ibu jangan selalu memaksakan, ya kan? Kita Kristen harus sama seperti ibu. La ikra afidin, Mbak. La ikra afidin. Nah makanya saya bilang lebih baik ibu jangan terlalu bilang, oh itu jadi nabi dong. Berarti hebat dong. Tidak. Kita Kristen yang tadi ibu bilang, ibu tuduhkan bahwa saya katanya di jamah Tuhan berarti hebat dong. Berarti oh tidak. Kata siapa? Di jamah Tuhan. Nah, maksa lagi kan? Nah, saya kasih tahu Bu. Cuma logis ya. Kita nih logika ya. Sorry, saya kasih tahu makanya. Kalau di dalam kekristenan, di jamah Tuhan itu artinya kita kalau Islam mungkin mendapat hidayah. Kalau di dalam kekristenan kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, Bu. Karena Yesus mengatakan akulah terang. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya cerita tadi ya. Saya menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi yang suci, tapi ternyata Bu, saya melihat di situ Muhammad itu tidak pernah memberikan faedah. Dan bahkan saya melihat bahwa di bahkan sebentar Bu, Ibu jangan ngomong-ngomong terus Bu, kayaknya berisik. Di situ ada siapa sih? Ada anak-anak ya? Ya dong, saya kan seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Ya, saya mengganggu suara, Bu. Aduh, jangan begitu deh. Santai aja kali, Bu. Kalau memang mau berdiskusi, fokuskan, Bu. Jadi biar nggak ganggu orang. Oh, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur saya. Saya punya anak loh. Masa anak saya ikat di dalam lemari demi diskusi dengan Anda? Kalau di depan, Bu. Ibu katanya mau diskusi. Nah, itu namanya Ibu nggak usah fokus namanya. Gitu, Bu. Ih, gayanya buset deh. Angkuhnya luar biasa ini orang. Angkuh ya? Angkuhnya gimana sih? Definisi angkuh bagaimana sih menurut Anda? Ya, definisi angkuhnya ya kayak begitu. Gayanya mulutnya dari gigit. Kalau bergaya gitu dari bibirnya apa tuh gimmicknya kelihatan, Bu. Gimmicknya kelihatan. Jangan kau menghakimi, Mbak. Ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang akan diukurkan kepadamu, Mbak. Kamu nggak kenal saya. Begini, Bu. Oh, itu kayak Alkitab aja. Itu nggak ada di Al-Quran itu, Mbak. Nggak ada. Saya justru mengingatkan Anda isi Alkitab Anda. Sebagai orang yang baik mengingatkan temannya sendiri Alkitabnya. Ingat itu ya. Begini, Bu. Saya bilang kalau memang mau berdiskusi, saya ajak enak aja, Bu, sebenarnya. Nggak usah ngajak berantem. Saya bilang kalau memang berdiskusi, tolong di lingkungan Ibu tuh, di sekitar Ibu tuh diamankan supaya jangan keberisik karena saya terganggu, Bu. Begitu loh maksudnya, Bu. Jadi jangan kayak yang merasa yang gimana gitu. Aduh, kayak gitu aja kayak sampai berlebihan amat. Kemana nih, Bu? Kenapa ditutup, Bu, kameranya? Tadi disuruh kondisikan anak saya. Gimana sih, sayang? Oh, ngomong dong, bilang dong. Jadi kan jadi kesannya kan tiba-tiba jelek. Takutnya saya lagi ngomong, Ibu lagi di mana ya kan? Gitu. Oh, mau kemana, Bu?
Aduh, capek deh kalau kayak begini nih orang. Dari gimmicknya aja sudah kayak gitu. Jangan menilai orang lain dari gimmick-gimmick, Anda nggak kenal saya. Lah itu Tuhan mukanya aja aja Anda, kelihatan, saya Bu. rasa. Mukanya kelihatan. Jadi Itu aja bisa melihat udah orang judes dari mukanya itu begitu. jahat, baik gitu ya. Bukan Jadi cuman itu melihat muka orang dia itu dari jahat, baik gitu. perkataannya udah judes, Bu. Ibu perkataannya judes banget. Anda itu nggak buka masker, jangan-jangan punya kumis. Saya kan nggak bisa nilai juga, karena Anda pakai masker, jadi nggak ketahuan bibir Anda Nggak jangan-jangan ngaruh sih. miring-miring kayak saya juga. Oh, Ya nggak Anda ngaruh menilai sih. muka di bibirnya, sementara Anda kan ketutupan bibirnya. Jangan-jangan bibir Anda Saya sampai ke nggak sini ngomong, kan nggak tahu juga. Bu, saya kan nggak ngomong ibu jelek, Bu. Ibu cantik banget. Aduh, luar biasa Bukan, Anda cantiknya. kan menilai saya tadi, Bu, judes sekali bibirnya. Anda kan belum memperlihatkan bibir Anda kepada seluruh khalayak ramai. Gimana kita bisa tahu jangan-jangan Anda lebih judes dari saya? Jangan-jangan ada tai Aduh, ya lalatnya di ampun. situ. Nih kayak gini nih, diperpanjang nih kayak begini ya kan. Nah, Ya jadi udah intinya lanjut, kayak lanjut. semacam Makanya orang. nggak usah menilai Nah, saya lah. makanya saya Jangan bilang, udah. kembali Oke, ke to the point topik. aja lah kalau gitu, Bu. To the point aja. Coba gini, Bu, apakah saya salah ya menilai bahwa ternyata di dalam Islam itu muslimah tuh saya lihat justru malah derajatnya lebih rendah, Bu. Bahkan mayoritas Gimana? mayoritas neraka itu muslim, Bu. Gimana, Bu? Coba bisa Ibu Mayoritas jelaskan. neraka Muslim. Itu dalilnya di mana itu? Muslimah. Oh, Ibu nggak tahu ya ternyata selama ini. Bukan, kebanyakan orang Kristen tuh bawa dalil, mereka tuh nggak baca, tapi mempelintir. Makanya saya minta dalilnya. Oh gitu, mempelintir ya. Oh, Oke oh. oke baik. Mm-mm. Mungkin di itu share screen aja kali ya. Ya, share screen. Kenapa Anda nggak suka membawa satu topik biar mengkerucut, biar enak gitu Mbak Fatimah? Pasti Anda suka Oh, kabur-kaburan kalau diskusi. enggak sih. Kenapa bilang saya kabur-kaburan? Enggak lah, santai Lebih aja Bu. senang gini loh Mbak Fatimah. Katanya ke Rudy Yohanes kemarin, Mbak Rifa silakan masuk ke tempat saya, silakan bertanya dan saya akan memberikan waktu. Kok Anda yang tanya sekarang sama saya ya lucu ya? Iya, nanti juga akan saya kesempatan, Mbak. Sebentar dulu. Tadi kan saya Oke. bercerita, ya kan. Saya tadi Oh iya. bercerita tentang yang itu tadi yang saya bilang, ya kan. Jadi setidaknya itu Mbaknya bisa buat perbandingan lah begitu ya. Dari surat Al-Waqiah, bentar ya, saya di Al-Quran. Al-Waqiah 56 ya. Ayat 10 sampai 38. Kirain Anda hafal ya? Apa nggak itu ayatnya? Kalau ayatnya sih saya nggak hafal ya Bu ya. Bentar ya, saya Hmm? cari ini. Oh, jadi baru cari dalil nih sekarang. Berarti memang belum tahu sebenarnya dalilnya atau gimana? Ada dalilnya, cuman saya mau share screen nih Bu, bentar ya Bu ya. Ini karena saya operator juga sendiri ya Bu. Saya punya temen di backstage nggak? Buat nanti saya juga mau share screen gitu. Nggak boleh ya? Boleh, silakan aja. Ada kan di apa di backstage ada Goldian kan? Iya, suruh di apa namanya di private chat aja. Mau ngapain? Maksudnya saya langsung di sini aja, Bu. Langsung di sini saja, langsung saya cari aja di sini. Misalkan mau ngomongin soal Quran atau Alkitab, langsung aja dari sini, Bu. Enggak. Nanti seandainya saya butuh data, saya tentu harus share screen karena kan saya nggak bisa share screen karena ini saya pakai handphone kan. Iya, Ibu sebutkan saja, nanti biar saya share di sini, Bu. Kita belajar bareng-bareng. Kita Iya, berdua saja. lanjutkan dulu dalil yang ingin Anda ajukan kepada saya Ya, biar saya makanya jawab. sabar dulu, sabar makanya.
Surah Al-Waqiah nomor berapa biar saya carikan? Ar-Rahman 70 78. Ar-Rahman ayat 70, 78. 78 sampai 70 sampai 78, iya. Ya bentar ya, saya screen. Apa masalahnya dengan ayat ini? Ya, kita baca dulu, Bu. Ya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Kamu perlu apa namanya? Sebentar. Ini sampai 78. Kata beriman. Panjang banget ya. Oh, salah. Salah. Berapa? 78. Rahman. Oh, salah Rahman. Oh, pantesan saya salah nih. Rahman. Salah, Bu. Salah, Bu. Bentar, Bu. Rahman ini saya Al-Imran lagi. Sambil ngobrol dong Mbak Fatimah. Ya, ya, bentar, bentar, Bu. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti 55 ya? Ya, 70. Ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari dipelihara dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin ya Bu ya. Ini kan berarti nih bidadari ini bukan manusia lah ya. Ini bidadari yang dari surga ya. Nggak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Lalu maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Nah ini kan berita soal surga para laki-laki nih Bu. Ini bidadari surga kan para laki-laki. Maksudnya gimana nih? Emang ada surga perempuan, surga laki-laki gitu? Bukan Bu. Ini kan maksudnya bidadari Bu. Ini diperuntukkan untuk siapa Bu? Untuk laki-laki atau perempuan Bu? Iya, untuk laki-laki. Tapi kan nggak ada surga untuk laki-laki, surga untuk perempuan. Nah, coba baca di ayatnya yang tadi nih. Ternyata di sini yang dijadikan bidadari ini bukanlah dari manusia. Iya, masalahnya apa? Dengan harga diri wanita apa itu masalahnya? Nah, ini baru salah satu, Bu. Ini baru salah satu, Bu. Baru salah satu yang saya katakan bahwa ternyata laki-laki ini hanya wanita itu tidak bisa masuk surga karena di sini bidadarinya pun sudah tersedia di surga. Jadi yang pertanyaan saya adalah wanita ngapain kalau ini laki-laki yang memiliki bidadari? Laki-laki ngapain? Ada ayatnya nggak kalau perempuan nggak bisa masuk surga? Ada Bu, banyak Bu. Bahkan wanita itu di mayoritas di neraka. Harga diri di mana nih? Harga diri perempuan di mana nih? Saya mau tanya nih, harga diri yang direndahkan di mana dengan ayat ini? Apa korelasinya? Gitu? Belum, ini salah satu. Ini salah satunya, Bu. Salah satunya. Berarti makanya ini gini. Yang lain ya? Ini nggak ada kaitannya berarti dengan harga diri perempuan. Bu harus jelasin. Kira-kira kalau ini membahas tentang bidadari, yang penghuninya berarti laki-laki ya, Bu ya? Hanya laki-laki yang masuk surga ya? Jadi perempuannya bagaimana, Bu? Oh, enggak. Di dalam surga itu pensoleha yang patuh kepada Allah dan suaminya ya pasti masuk surga karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang akan berkumpul dengan orang ayatnya di mana Bu? Ayatnya di mana Bu? Entar sabar ya. Ya, nanti biar saya search di Quran apa. Oke, sebentar ya.
Tapi ini nggak ada kaitan dengan penghinaan kepada wanita ya. Loh, ini kan kitab Anda, masa menghina? Bagaimana Enggak, kan Anda bilang tadi, kenapa kok perempuan dihina di situ, katanya kan, di Islam. Kalau saya melihat bahwa wanita kok, saya bilang kok nggak ada yang di surga ya, kenapa bisa dijadikan mayoritas neraka? Saya udah pernah masuk surga aja Anda. Loh, kan kitab Anda yang bilang. Makanya coba dulu, kalau misalnya muslimah Ya, bisa masuk surga, itu gimana caranya? Coba kita pengen lihat ini. Nah, sabar. Bentar. Oh, jadi karena itu Anda murtad gitu, berharap di Kristen bakalan masuk surga? Enggak. Setelah saya di dalam terang, baru kebuka. Saya bacakan dalilnya dari hadis. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu juga berpuasa, bentar ya, dan sebulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Iya, bagaimana Bu caranya bertakwa, Bu? Cara bertakwanya bagaimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah suami, jangan selingkuh, jangan udah punya suami tapi masih jelalatan matanya. Ya nggak mungkin lah, udah selingkuh, udah bangkang sama Tuhan, masa mau berharap masuk surga? Emang siapa kita? Anak Tuhan. Emang kita bapak kita yang punya surga? Oke, kalau logikanya Bu ya, kalau saya jadi perempuan yang menjaga kemaluannya, nikah saja Bu, kenapa nikah lagi? Ya kan? Maksudnya ini gimana nih? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Maksud Anda poliandri? Apa sih korelasi pertanyaan Anda? Ya. Ini kok saya jawab begini loh. Karena gini, tadi kan suruh menjaga kemaluan. Oh enggak dong. Iya, saya suruh menjaga kemaluan. Nah, iya, menjaga kemaluan itu dengan suami, nggak berzina. Bu, tidak berzina dengan laki-laki lain. Bu, sebentar, saya bilang laki-laki boleh poligami. Masa perempuan nggak boleh? Menikah lagi Bu. Emang Anda mau dipakai laki-laki rame-rame? Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah kenapa laki? Nah, disitulah letaknya. Kenapa derajat Anda mau berarti? Anda pengen? Anda pengen dipakai rame-rame laki-laki? Saya tanya Bu, laki-laki di situ rame-rame dong berarti. Ayo, berarti laki-laki dipakai rame-rame dong. Kenapa? Nah, kenapa masalahnya dengan laki-laki? Makanya saya bilang derajat perempuan laki-laki ada perempuan dipakai rame-rame di surga. Memang di mana ayatnya itu? Anda suka kayaknya dipakai rame-rame nih? Sekarang gini, bidadarinya saja ya perawan terus ya, dipakai terus sama laki-laki. Nah, terus laki-lakinya itu masalahnya saya tanya. Nah, ibu ini kan sebagai perempuan muslimah katanya derajatnya nggak mau dikatakan rendah. Laki-laki boleh nikah banyak, ya kan? Murahan lah jadinya ya. Nah, terus kenapa siapa yang murahan? Yang murahan itu perempuan yang minta dipakai bareng-bareng seperti keinginan Anda itu. Sama aja Bu, laki-laki dan perempuan. Lah laki-laki dipakai bareng-bareng. Beda. Laki-laki itu nggak murahan. Ibrahim punya istri banyak. Daud punya istri banyak. Itu nggak masalah bagi Tuhan. Lagi pula jangan niru raja dong. Jangan niru raja dong. Raja Ibrahim, Daud nabi loh. Kata siapa Bu? Kalau di dalam Alkitab bukan nabi Bu. Saya kasih ayatnya boleh ya? Aduh, boleh. Ternyata Anda nggak pernah baca kitab. Nih, Anda nggak pernah baca kitab, makanya. Bentar, saya cari dalilnya dulu, bentar. Aduh, ketahuan nggak baca kitab, Fatimah. Masa Daud sama Ibrahim bukan nabi? Ibrahim memangnya disuruh Bu poligami? Ada perintah kah? Emang Tuhan ngelarang dia poligami? Nggak boleh, dilarang. Nah, Ibu katanya pernah baca. Mana dalilnya? Dalil dilarang poligami mana? Mana dalil dilarang poligami? Tentang syarat. Nggak mana dalil dilarang poligami? Wah, ini lama ini pasti ya lihat Alkitab ya. Saya punya poin satu ya. Poin satu adalah nih Fatimah, ini Rifa. Fatimah bertanya sekali, saya menjawab bahwa Islam tidak mengizinkan perempuan dipakai rame-rame karena saya nggak mau dipakai rame-rame. Saya nggak tahu kalau Mbak Fatimah ternyata suka dipakai rame-rame. Yang kedua, Mbak Fatimah, ya kan Mbak Fatimah tadi bilang, kok ibu nggak mau? Emang kok laki-laki aja? Berarti Anda menginginkan begitu dong. Nah, kata siapa yang menginginkan enak aja? Bentar, tunggu sebentar. Saya mau cari dalil dulu. Saya mau ngasih dalil Abraham, Daud itu nabi ya, bentar. Oke, silakan. Nabi di sini nabi apa dulu, Bu? Beda, Bu. Dia punya gelar nabi, tetapi sebenarnya dia adalah raja. Beda lagi, Bu. Emang Anda tahu apa artinya nabi? Apa bedanya nabi itu? Arti nabi apa emang? Sejarahnya Bu, sejarahnya kita lihat ya Bu ya. Sejarahnya dulu kita lihat, jangan ngotot. Ibrahim tuh orang mana sih Bu? Nggak usah ngotot, ya.
Islam itu kan hanya meniru sejarah tokoh-tokoh sejarah dalam perjanjian lama. Gak usah Nggak usah ngotot, biar tahu kemana-mana, sejarah. nggak usah kemana-mana. Orang Yahudi Gak lah, usah bukan kemana Anda kali. siapa. Bukan orang Yang Arab lebih kan? tahu Nah, orang kenapa? Yahudi. Loh, Kenapa orang Arab sok tahu? kok lari-lari ini Mbak Fatimah? Tunggu, poinnya udah Lari- melebar deh. Tadi katanya perempuan dihina. Saya kasih dalilnya nggak ada Nah, tuh perempuan dihina. makanya di situ, makanya Saya mau tanya. kasih dalil Di komparasi, situlah. boleh dong? Udah Di dua situlah yang harus saya belajar. kasih kepada Anda. Sebentar, Bu, Pertama, Bu, jangan nyocos terus dong, jangan nyocos terus. Saya kasih tahu di situ, itulah perbedaannya. Perempuan punya keinginan nafsu yang lebih tinggi, tetapi nggak boleh menikah lagi. Harusnya boleh wow. dong, tidak? Oh, berarti Anda pengen, bilang aja kali. Bu, saya tanya, kenapa laki-laki boleh? Ya karena memang kodratnya laki-laki itu bisa, dia bisa menikahi atau berhubungan dengan banyak wanita. Faktanya Abraham, Daud, Salomo punya istri banyak. Oh. Ibu tahu nggak Injil isinya tentang Abraham bukan? Injil emang apa? Injil apa menurut kamu? Ya sekarang kok kelari ke Injil, makanya ternyata tadi ini Mbak Fatimah nih nggak mau punya moderator karena dia mau lari-lari nih, dia nggak mau fokus. Jangan. Oh iya dong. Kita kembali ke kehinaan perempuan. Nggak, saya nggak mau lari, saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya sudah banyak mengikuti Anda. Mana? Saya nggak mau juga kayak gitu dong. Anda mau seenak-enaknya aja mentang-mentang di channel Anda gitu ya. Saya Kristen, Bu. Saya Kristen, Bu. Lalu apa urusannya di Saya Kristen, Bu. Saya pengikut Yesus, Bu. Saya pengikut Yesus, Bu. Anda mau mengikuti Donald Trump bagi saya nggak masalah ya, Pak ya. Saya nggak peduli. Jangan maksa dong. Saya mengikut Yesus. Betul. Saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus, bukan pengikut Muhammad. Emang bukan. Terus? Nah, Yesus mengajarkan itu tidak boleh, Bu, berpoligami tidak boleh, Bu. Karena berarti Abraham itu boleh. Berarti Abraham itu bukan nabi. Perintah. Tidak ada perintah. Mana dalil larangannya? Mana larangannya? Nah, makanya di situ tahu Abraham menikah di mana? Coba sini. Larangannya mana? Di situ dilarang, memang dilarang. Gak ada ceritanya. Kalau di situ misalnya perintah, dirimu bilang katanya Abraham itu disuruh untuk berpoligami. Sini dalilnya, sini. Justru saya nggak ya, di dalam Islam pun tidak disuruh. Kata di dalam Islam nikahilah 4, 3, 2, 1 kalau kamu sanggup berlaku. Katanya tadi kalau kamu ini tidak dengar dulu. Boleh saya ngomong nggak? Oke, ngomong dulu silakan. Sunnah nabimu istrinya berapa, Bu? Istrinya berapa itu? Katanya kalau mau takwa ngikutin sunnah Rasul. Sunnah Rasul bininya banyak, Bu. Nah, kalau sudah bininya banyak, ibu masa perempuan mau, Bu? Misalnya anak ibu dinikahi lagi, ya kan? Dipoligami, dinikahin sama kakek misalkan. Masa boleh, Bu? Ya kan? Nah, coba ibu bantah. Apakah itu nabi yang benar? Yang mau saya bantah? Yang mau saya bantah apa? Saya mau ngasih dalil sama Anda. Kita mau kembali kembali kepada awal tadi. Kenapa saya dulu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang suci, gitu kan? Tapi ternyata ketika saya masuk Kristen, ya ampun, maaf ya, saya merasa bahwa Muhammad adalah lebih rendah daripada Yesus. Lebih rendah daripada Yesus. Ya kenapa? Ya itu. Anak kecil juga dinikahin, istrinya juga banyak, ya kan? Nah, apakah itu seorang nabi yang memberikan teladan? Di kitab orang Israel aja, Daud seorang nabi itu di kisah para rasul, dia bahkan mengintip orang lain mandi. Itu Tuhan yang kamu sembah itu perintah bukan? Perintah kamu sembah. Saya boleh ngomong nggak sih? Oke, silakan Anda dulu yang ngomong. Saya nggak mau kayak mak pasar kayak gitu ya, sorry ya. Saya nggak punya. Anda sudah menjawab. Belum selesai. Saya belum bisa saya ngomong. Anda ngomong, Anda nyerocos. Ya udah ngomong dulu. Lanjut, silakan. Lanjut. Kenapa si Daud ngintip? Oke, Anda mengatakan seorang nabi nggak boleh gini karena menikah banyak istrinya. Sementara Abraham itu seorang nabi, punya istri lebih dari satu. Daud adalah seorang nabi di dalam kisah para rasul. Dia juga memiliki istri lebih. Kenapa Anda yang keberatan sementara Tuhan saja bahkan mengatakan Daud di dalam kitab Raja-Raja, dia sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dan Anda mengatakan bahwa Daud dan Abraham itu bukan nabi. Saya mau memberikan ayatnya dulu. Santai bisa? Saya kasih ayat dulu. Boleh ya? Bentar. Daud dan Abraham itu adalah nabi. Ingat ya. Oke, mana ya?
Bentar nak, bentar nak. Nanti nak, bentar lagi nak. Bentar, Begini, saya Bu. mau ambil di handphone ini. Saya mau tutup dulu karena di handphone ini data-data saya, bentar. Ya, kalau di dalam perjanjian baru ada rasul yang menyebutkan bahwa dia seorang nabi, Daudnya ya. Tetapi untuk masalah statusnya, Daud itu bukan nabi, Bu. Makanya selusuri sejarahnya. Orang-orang perjanjian baru, misalnya para rasul, menyebutnya dia sebagai nabi karena Daud ini adalah lebih daripada raja. Bukan sekedar raja. Begitu, Bu. Makanya disebut oleh para rasul dengan sebutan nabi. Ini kemana ya, Bu Rifa? Halo, Bu? Ya, saya coba untuk ambil file saya yang di handphone ini. Susah, bentar. Anda sabar dulu, bentar. Saya mau ambil dalilnya dulu. Oke, yang pertama adalah saya mau mengembalikan ke dasar awal tadi, bahwa Anda mengatakan perempuan di dalam Islam itu hina. Sekarang saya mau mengkomparasikan dengan bagaimana perempuan di Kristen sendiri. Tolong Anda buka di dalam Efesus 5:22-24. Oke. Efesus 5 2:24. Efesus 5 apa Efesus 2, Bu? Bentar. Efesus 5:22 sampai 24. Efesus 5 ini ayat 2. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, terus kenapa nih, Bu? Itu Efesus berapa itu? 22:24. Bentar. Sorry. Apanya Efesus 5? Efesus 5:22-24. Oke. Kayaknya saya bakalan terpental. Saya mau ngambil data dulu. Saya kayaknya terpental sebentar ya. Bentar Ibu, ini saya baca nih ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di situ ada keseimbangan, Bu. Kalau suami mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami. Begitu, Bu. Jadi ada keseimbangan. Yang dua-dua, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian dua-dua, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Aduh, nyembah suami dong. Mendingan jadi muslim ya. Muslim itu punya muslimah itu punya hak di dalam rumah tangga, enggak jadi yang harus tunduk seperti hamba gitu kan, harus seperti siapa, Bu? Ibu bacanya gimana ini? Yang mana nih ayatnya kayak gitu? Ya, menuhankan suami itu menghambakan diri, karena pada dasarnya manusia itu hamba di mata Tuhan. Ada dalilnya. Nabi-nabi itu adalah hamba. Nabi-nabi semuanya adalah hamba. Oke, saya akan kasih dalilnya. Oke, saya punya tiga dalil yang belum saya kasih sama Anda karena saya punya masalah. Tenang aja. Anda boleh tanya sebebasnya ya. Sebentar. Ini jelasin dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada istri seperti kepada Tuhan. Dia harus taat gitu ya. Tetapi ketaatannya di sini ada nih poin ke-25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada poin ini nggak boleh ditinggalin ya. Kenapa istri boleh bertunduk kepada suami? Dikarenakan suami mengasihi istrinya. Kalau suaminya berpoligami artinya dia tidak mengasihi lagi. Begitu, Bu ya. Paham ini? Gimana Anda bicara ini dari mana pengajarannya? Loh, ini baca, Bu. Gimana suami? Hai suami yang ayat tanggal ini Ibu kan baca di layar nih kan saya screen, Bu. Saya lagi nyari dalil buat Anda. Ini saya mau kayaknya terpental dulu. Saya mau ngambil dalil-dalil di handphone saya yang ini karena saya harus sebentar, Oke. Ini kan dalil dari Anda kasih ke saya kan? Ya, enggak, intinya di situ perempuan harus menuhankan laki-laki dan harus patuh sebagaimana kepada Tuhan. Itu dalilnya begitu. Ya udah, kalau memang Anda tidak mengakui,
Lebih terhina Nggak perempuan di bisa dong. Kata siapa Bu? Di sini ya, suami harus mengasihi istrinya loh Bu. Kalau di Coba dalam ayat Kristen, 24-nya dalam baca. Islam, Ayat 24 bentar-bentar iya, saya coba cari dulu. karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ini jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, sebagaimana jemaat tunduk Berarti kepada perempuan jauh di Kristus. bawah laki-laki ya? Gini Bu, ketundukan ini diperumpamakan seperti sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu Bu, maksudnya, paham nggak? Jadi si istri ini dituntut untuk tunduk kepada suami. Nah ini ada kata mengatakan sebagaimana jemaat. Jadi memberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu juga istri. Lalu di mana hebatnya gitu kan, lebih enakan di muslim Ayat 25-nya baca dong Bu, ayat 25-nya. Ayat 25 baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana. kalau itu di Islam juga ada, di Islam juga nggak boleh. Mana ada buktinya? Tunggu. Saya sudah banyak dalil PR yang Anda lewatkan. Sebentar, yang Anda mau komparasi. Sebentar. Di sini sudah jelas, di situ nggak, intinya gini, Anda mengatakan perempuan itu di Islam terhina, ya kan? Tunggu dulu. Anda mengatakan perempuan di Islam terhina, lalu saya minta dalil. Di dalam dalil Anda bilang bidadari, nggak ada korelasinya dengan penghinaan terhadap wanita. Lalu justru di dalam Kristen perempuan itu derajatnya di bawah suami, bahkan suami harus dihormati seperti Tuhan. Kami nggak perlu seperti itu, menghormati seperti Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan kalau suami harus mengasihi, di dalam Islam diperintahkan lelaki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Manusia yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya, itu ada. Bahkan kepada tetangga pun kami diperintahkan untuk berbuat. Jadi kalau gini-gini mak, kami juga punya gitu. Jadi intinya gini, poin saya adalah perempuan di bawah laki-laki jauh, bahkan perempuan harus menganggap seperti seolah seperti Tuhan. Nggak begitu dalam Islam, lebih enakan dalam Islam ya Bu. Mana kata sepertinya? Mana kata sepertinya? Tapi coba baca lagi. Karena itu Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Anda mau suami Anda mau kurang ajar mau apa, Anda harus tetap tunduk. Baca ayatnya, Efesus 5:24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi suami Anda mau mabok, suami Anda mau merampok, Anda harus tunduk kepada dia. Terus, ngobrol terus. Udah selesai? Nah, itu kan dalilnya. Udah selesai. Oh, udah. Oke, ya. Baca pelan-pelan ya, Bu ya. Jangan ngegas ya, saya kasih tahu ya. Jadi ayat 24-nya gini, demikian jugalah istrimu kepada suami. Jadi, di sini tidak bicara seperti. Karena itu sebagaimana jemaat, ini diberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Terus di sini bicaranya demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tetapi yang ayat ke-25-nya jangan dilupakan ya. Di sini ada poin yang terpenting. Ketika istri harus tunduk pada suami, ada poin yang harus dilakukan oleh suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya di sini kalau suami sudah mengasihi istri, dia nggak bakalan menduakan, selingkuh atau poligami, begitu ya Bu Rifa ya. Nah beda. Poligami nggak boleh, tapi selingkuh. Emang Anda tahu kalau suami Anda nggak selingkuh? Nah, perintahnya di mana Bu? Selingkuh boleh Bu? Bukan perintahnya. Apakah Anda bisa menjamin suami Anda tidak selingkuh? Oh itu urusan sama Tuhan dong. Tuhan dengan manusia. Ini berarti nggak ada solusi dalam Kristen. Ini solusinya ini yang ayat 25-nya. Ibu apa solusinya? Kenyataan. Hai suami, kasihilah istrimu. Nah kalau suami sudah mengasihi, baru kita boleh tunduk Bu. Begitu. Kalau suami tidak mengasihi istri, kita nggak bisa tunduk. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan, suami baiklah. Paham Kristen nih ya? Paham rasa Kristen ya? Ini saya kan mengulang membaca. Saya membaca kembali, ya. Saya menekankan di segala sesuatu. Sebagaimana jemaat. Oh iya segala sesuatu, tetapi yang ayat 25 jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kasih dan tunduk itu beda.
Beda tunduk itu ya. Kamu tahu nggak arti tunduk? Tahu nggak arti tunduk? Betul, Bu. Tunduk artinya tahu nggak? Bu. Ngerti, Bu. Coba Gini, jelaskan Bu, ya. tunduk, ngerti nggak artinya tunduk? Ngerti, Bu, tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi istri. Nah, Ibu tahu nggak dasar kasih ini seperti apa? Kasih itu kayak gimana? Kasih harus menyakiti. Kasih itu beda kalau di Islam beda, di Kristen kasihnya beda. Kalau di Kristen kasihnya itu Bapak mengasihi dengan cara membunuh anak. Bahkan simbol kasih di dalam Kristen itu adalah salib, tempat di mana manusia dibunuh dengan cara sangat mengerikan. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak siapa memangnya anak? Loh, saya tanya kok tanya balik. Ibu bilang tadi soalnya kan Anda beda dengan Tritunggal, Mbak. Anda kan oneness, kata Gracia Pelo Anda makanya beda. Gak usah lari cari pelarian, gak usah cari pelarian. Loh, makanya Anda tanya sama saya ya beda kan. Nah, Anda kan bukan Tritunggal, Anda kan oneness. Ibu kan diskusi dengan saya, ya kan? Nah, Ibu makanya kalau Anda saya kan pahamnya teman-teman Tritunggal. Yang kabur siapa nih? Ayo, yang melarikan diri siapa nih? Ibu sendiri yang ngomong loh ya. Ibu sendiri tadi bilang katanya simbol kasih itu di dalam kekristenan itu mengorbankan anak. Anak ini siapa maksudnya? Saya tanya ke Ibu kan gitu. Lebih enak kan tinggal jawab. Anak itu di dalam Tritunggal adalah pribadi Allah yang lain yang menjelma menjadi manusia, yaitu Firman yang menjelma. Artinya anak anak Maryam, seorang ibu punya anak, melahirkan anaknya ke dunia dengan penuh kasih disayanginya, kemudian besar segede gaban, umur 33, dibunuh sama Tuhan untuk menebus dosa Anda yang jahat, Anda yang apa? Yesus ya, Bu? Kenapa? Yesus ya maksudnya? Yesus ya? Ibu mau bilang Yesus? Ya dong, Yesus dong. Oh, Yesus. Yesus bapaknya siapa, Bu? Yesus nggak punya bapak, kan? Oh, nggak punya bapak. Oh, jadi jadi kita tahu ya. Ibu pakai ukuran Tritunggal. Ibu tadi pakai ukuran Tritunggal. Ada bapak, ada anak, ada Roh Kudus. Ya, kalau Tritunggal gitu. Ya, ada bapak, ada anak dan Roh Kudus. Nah, berarti di bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Anda nanya perspektif Tritunggal, saya sudah jelaskan bahwa bapak menurut Tritunggal adalah pribadi lain. Mereka punya 3 pribadi tapi satu katanya tuh satu itu juga gitu kan. Nah, kalau menurut mana bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Yesus siapa menurut Anda? Kan saya diskusi sama Anda. Tanya balik lagi. Loh, makanya kan Anda kan tuh kan lucu. Saya kasih tahu paham Tritunggal, Anda bilang kan Ibu pakai paham Tritunggal. Nah, sekarang saya tanya Anda. Katanya Ibu diskusi sama saya. Sekarang saya tanya Anda. Menurut Anda siapa itu Bapak? Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti Yesus bunuh diri. Kenapa? Yesus bunuh diri berarti. Berarti Yesus bunuh diri. Gini, Tuhan kita adalah dia kan mati. Bu, kalau mau dijelasin jangan nyerocos. Kalau Ibu mau nanya saya jelasin. Tapi kalau Ibu merasa pintar ya udah Ibu yang jelasin. Gimana? Ibu merasa tahu tentang Tritunggal? Loh, kok saya merasa tahu tentang Tritunggal? Saya punya teman Tante Uti udah jelaskan Tuhannya omnipresent. Gimana? Ya udah, gimana kamu itu Tuhannya omnipresent. Oke, kalau Tuhan omnipresent menurut Tante Uti, Bang Rudi Yohanes, Bang Erben mengatakan bahwa Pak Deki Ngadas, Pak Esra Soru, bahwa menurut mereka itu Tuhannya omnipresent, pret. Nah, jadi Anda ini menurut Gracia Pelo tuh bidat, Mbak, karena menurut Anda yang mati di tiang salib itu adalah Bapak. Ketika Bapak mati, nggak usah mencari enggak, ini kan pendapat dari ahli. Para Gracia Pelo kan ahli. Sepengetahuanmu tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu apa? Kan saya kasih tahu. Saya tanya, saya kan kasih Bapaknya tahu. Yesus siapa? Bapaknya Yesus tadi siapa? Ibu bilang nggak tahu. Yesus kan nggak punya bapak. Yesus kan nggak punya bapak. Ibu nggak punya bapak, tapi kok bisa menyebut tadi bapak? Saya kan pakai paham Tritunggal. Gimana sih Anda ini kok aneh? Saya kan saya kok di situ yang ngajarin saya? Emang situ paham Tritunggal? Saya katakan paham Tritunggal. Anda kan bukan Tritunggal, Mbak Eko. Jadi mentok di sini kita. Saya Tritunggal juga bisa. Saya juga ngerti, paham. Nah, saya kasih tahu Bapak ini siapa menurut kamu? Bapak ini siapa? Bapak ini Bapaknya apa? Yesus maksudnya. Oh, kalau di dalam pemahaman yang saya baca, Yesus itu mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Artinya Tuhannya Yesus. Oke, stop. Berarti di sini jelas bahwa Muhammad lebih jauh derajatnya lebih rendah daripada Yesus karena Yesus punya Bapa di sorga, begitu? Berarti Yesus itu punya Bapa di sorga, artinya dia hasil hubungan intim antara Bapa dengan Maryam gitu. Ya dong, katanya punya Bapa di surga. Gimana sih?
Masa punya bapak di surga tapi gimana coba? Harusnya ibu malu. Kalau ibu menjadi Islam. Kok saya malu? Bapak apa artinya? Saya tanya bapak apa artinya? Enggak, bapak artinya gini. Bapak artinya apa? Ibu kena skakmat dulu. Sebentar, saya kasih skakmat ibu. Enggak, bapak ibu bilang. Bapak artinya apa? Tadi kan ibu udah bilang bapaknya Yesus. Yesus kembali kepada Bapak. Bapaknya Yesus siapa? Berarti Tuhan. Itu hanya di sorga gitu kan. Bapaknya di sorga kan. Nah, kalau Yesus itu anak Allah, ya dia punya Bapa di sorga. Anak Allah gimana nih? Anak Allah, anak kasih hubungan badan. Muhammad jadi apa, Bu? Muhammad jadi apa? Nabi Muhammad jadi nabi. Nabi Muhammad nggak pernah jadi Tuhan. Berarti dia lebih rendah derajat daripada Yesus ya, Dil ya? Emang kriteria rendah dan tinggi apa? Loh, Yesus itu anak Allah loh. Tadi ibu juga mengaku Yesus itu anak Allah. Berarti Yesus anak Allah dalam segi apa? Jawab dulu, anak Allah, apakah Bapak kawin sama Maryam atau Yesus yang adalah Bapak berhubungan badan dengan ibunya lahir lagi gitu, anaknya gitu. Nah, itulah dia. Tidak, firman itu jadi manusia. Coba Anda buka Hosea 2. Apa? Buka Hosea 22. Hosea itu perjanjian lama ya, Bu ya? Oh, jadi itu bukan kitab kalian? Oh, makanya Ibu harus paham, Bu. Kalau bicara tentang Yesus, gitu. Berarti Tuhan yang di dalam kitab jangan gitu-gitu dong. Oh, jangan gitu-gitu. Emang Ibu selama ini mempelajari Alkitab itu ngertinya tuh apa sih? Ngertinya apa sih? Tahunya. Kenapa ya? Kenapa mengatakan mengimani kitab PL, tapi kok giliran dikasih kitab PL nggak mau terima? Kenapa ya? Padahal di situ kan katanya seperti itu. Tidak, kenapa nggak terima? Yang jadi masalah kalau membicarakan Yesus, Tuhan udah jadi manusia, itu beda. Tanya anak bapak gimana Yesus itu? Kenapa dia lebih spesial emangnya? Dia itu anak hasil hubungan intim Maryam dengan bapak gitu. Coba jawab dulu. Menurut ibu di dalam Quran Maria kawin sama siapa, Bu? Oh, emang Maria dengan Maryam yang di Bible sama gitu? Bukan, saya tanya kalau Maryam dalam Quran itu dia kawin sama siapa? Nggak ada kaitannya lah. Kalau beda ya nggak ada kaitannya lah. Enggak, soalnya tokohnya ceritanya kok hampir mirip ya. Saya sih nggak ngemis Yesus. Nggak ada Tuhan. Gitu. Yesus, ya. Isa tuh bukan dituhanin. Gitu. Dia nggak pernah dituhankan. Tapi derajatnya sayangnya lebih tinggi ya, Bu ya. Derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad. Kriteria derajat lebih tinggi ini maksudnya gimana? Karena apa maksudnya? Maksudnya poinnya apa? Karena Yesus itu adalah firman yang jadi manusia itu, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Gimana dong? Faktanya begitu, Bu. Firman yang menjelma jadi manusia. Berarti firman Yesus itu ini menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Bapak itu di surga, firman di dunia. Berarti Tuhan Anda banyak. Kok Tuhan saya banyak gimana ya, Bu ya ceritanya? Saya nggak ngerti kalau Tuhannya banyak. Si Firman kan di dunia tuh jalan-jalan ya kan, naik keledai ya kan, terus dia makan ikan goreng lah. Si Bapak di surga, berarti dua dan Tuhan Anda dua. Kalau menurut Ibu apakah kita perjanjian lama Ibu beda dengan Allahnya Ibu? Kok Anda lari-lari mulu sih dari tadi? Kayaknya Anda tuh kayak lari-lari gitu ya. Dia dari perempuan. Kalau Ibu pengen tahu tentang pribadi Tuhan kita itu, di dalam perjanjian lama tuh Tuhan itu sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan dulu Hosea 22. Kenapa sih takut banget? Hosea. Oh enggak, santai aja Bu, santai aja. Jangan bilang takut-takut, santai aja. Hosea ya, dan perjanjian lama ya Bu ya. Oke. Hosea berapa Bu? Baca Hosea 22. Hosea 22. Kayaknya nggak ada deh Hosea 22, Bu. Hosea ayat 2, pasal 2 ayat 2. Oh, Hosea 2. Hosea 2 ayat 22. Ya, gimana, Bu? Baca, silakan dibaca. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur Hosea 2 ayat 2. Ini Hosea, Bu. Ayat 2-nya. Oh, ayat 2. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Siapa ini istrinya siapa, Bapak itu? Ini siapa? Ini kitab apa? Ini kitab apa? Kitab Hosea. Saya tanya. Hosea ini saya tanya Hosea ini di abad berapa Bu adanya? Oh, sesudah Masehi belum? Emang walaupun itu abad keberapa itu bukan firman Tuhan ya?
Bukan masalah bukan firman Tuhan, masalahnya Maria belum ada ini Maryam. Maria belum ada Bu Oh, Maria. berarti beneran Maryam itu istrinya Bapak. Karena dia belum ada, berarti bukan istrinya, berarti Bapak itu benar-benar kawin sama Maryam gitu. Ini apa hubungannya ini sama Maria ini? Apa hubungannya sama Ya, Maria? memang ada, saya cuma mau ngasih tahu ternyata Bapak itu ternyata dia bilang adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Nah, istrinya yang mana Ini coba? bicara siapa? Ini bicara siapa? Ini ngomongin ke siapa ini? Ini siapa konteksnya? Ibu kalau mau tahu. Hosea ini Ya, bicara Anda tentang yang siapa? jelasin, lah kan bukan kitab saya. Anda yang jelasin, lah kan kitab Anda itu. Saya tanya Bu, ini Hosea ini membicarakan siapa? Apa hubungannya dengan Maria Saya Bu? gini, saya nggak punya Roh Kudus, jadi saya membaca kitab Anda. Adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan jinanya di antara buah dadanya. Nah, istrinya Bapak emang siapa kalau dia bukan Ini istrinya? apa? Emang lain. Bu, Ibu ngomongin siapa? Ngomongin siapa Bu? Kan ngomongin kitab Anda, gimana sih? Memang jangan terketawa Ini kitab nggak sendiri. nyambung. Nggak nyambung ini. Ini Hosea 2 ini apa sih? Mau Itu ngebahas apa? Tuhan punya istri loh, Tuhan punya istri loh. Jadi Maryam itu dikawinin sama Tuhan, terus lahirlah Yesus gitu. Tuhan punya istri, ini gimana nih? Katakanlah Ya, saya kepada tanya. saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudaramu perempuan Ruhama. Ini membicarakan siapa nih? Adukanlah ibumu. Ini apa ini? Sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Berarti Dijauhkan sundalnya Tuhan, dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Ini membicarakan siapa, Bu? lah itu Tuhan punya istri. Kata Anda kan tadi, ya saya sepakat dengan Anda. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan itu, mohon maaf ya, berhubungan dengan Maria, terus lahirlah Yesus, begitu kan? Karena menurut Anda, anak Yesus itu punya papa. Papanya di surga, astaga naga papa di surga kan? Nah, papanya di surga, berarti Tuhan ya, papanya Yesus. Ya, berarti Anda sepakat dengan saya bahwa Yesus itu hasil hubungan badan antara papa dengan Maria. Ini ayatnya Maria mana? Kita lagi sama diskusi Maria mana? Ini membicarakan siapa? Ini bicarakan siapa? Ini Hosea di kitab apa? Hosea ini kitab apa? Loh, kok Anda nanya-nanya saya? Bukankah Anda si Laskar Kristus, wanita Kristus, pemberani yang harus mengalahkan muslimah? Ya udah. Bentar, saya mau ambil minum dulu untuk anak saya. Bentar. Aduh, ini orang gini gak jelas banget. Mau ngomongin Maria katanya Anda kan dijamah Tuhan. Jelaskan dong, jelaskan. Nah, Hosea ini saya kasih tahu Bu ya. Hosea ini perjanjian lama. Jadi Maria belum datang. Kalau Ibu misalnya membicarakan ya, Yesus ini berarti Maria istrinya Bapak. Maria istrinya Bapak. Gimana ya? Kalau misalnya Firman jadi manusia memakai rahim Maria, Ibu setuju nggak? Firman menjadi manusia. Kapan Yesus mengatakan kalau dia adalah Firman yang menjelma jadi manusia? Itu kata muridnya, Bu. Muridnya kepada Yesus siapa kepada siapa itu kapan dia mengatakan kepada muridnya? Mana dalil penjelasan? Pada saat Yesus hidup, saksi matanya itu siapa kalau bukan muridnya, Bu? Yesus kan punya murid. Ya. Gimana saya bisa percaya, Mbak, kalau seandainya di kitab Anda tuh banyak kontradiksi, ayat yang tambahin. Jadi saya harus detail dong percayanya. Bagaimana saya yakin bahwa itu benar-benar dari bukan diada-adain. Ibu mau yang mana? Mau yang mana? Mau minta ayat yang mana? Sini saya kasih. Yang mana? Ini sudah semua ya, tentang saya cuma nanya di mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Firman yang menjelma. Firman yang menjelma itu bukan dia yang mengatakan sendiri, Bu, tetapi muridnya harus mengatakan. Gitu. Oh, enggak suka. Oh, berarti enggak ada. Bukan enggak setuju. Saya gini, kalau ada katanya Anda pengikut Kristus, Kristen. Kalau pengikut Kristus kan pengikut Yesus. Tapi Yesus enggak ngajarin, kenapa Anda percaya gitu. Yohanes siapa? Yohanes siapa, lu? Masa Yohanes? Emang yang menulis kitab itu Yohanes apa, Mbak? Loh, ini kamu pikir Yohanes siapa? Emang Yohanes siapa? Pembaptis? Ya emang Yohanes apa? Coba, Yohanes kan banyak. Ada Yohanes Didius, Yohanes Pembaptis, Yohanes yang dipanggil Markus. Yohanes siapa yang membuat kitab itu? Begini Bu ya. Yesus itu punya murid ya. Ke-12 murid salah satunya Yudas. Dan Yudas itu sudah berkhianat. Tetapi Tuhan menggantikannya Rasul yang baru yaitu Paulus. Paulus adalah seorang penjahat kakap yang luar biasa. Tetapi dijamah Tuhan Yesus seperti kayak saya begini. Dijamah Tuhan. Terus dia dicelikkan matanya lalu bisa melihat kebenaran bahwa ternyata Yesuslah itu Tuhan. Seperti itu Ibu ya.
Jadi Jangan, jangan saya bukan nanya itu. Saya nanya, di mana Anda tahu kalau yang menulis kitab itu adalah Yohanes muridnya Yesus gitu loh. Pertanyaan saya nggak nanya Paulus loh. Apa urusannya sama Paulus? Kok Anda jawab Paulus? Maksudnya yang menulis Injil menurut Ibu siapa? Yang menulis Injil? Memangnya Anda tahu siapa penulis Injil? Katanya Yohanes Zebedius. Mana buktinya kalau itu Yohanes Zebedius yang menulisnya? Saya tanya, Bu, gini aja deh, Bu. Ibu menolak Injil. Nah, saya tanya, proses kitab Injil yang bikin siapa? Menolak Injil yang mana nih? Injil yang mana dulu nih? Injil yang mana emangnya? Ibu setahunya Injilnya mana? Kalau Ya, enggak, emang ada Injil Bapak Yesus? Injil Yesus ada nggak? Loh, emang Injil Yesus ada, Bu? Injil Yesus itu kayak apa? Ya nggak ada kan? Injil Yesus nggak ada kan? Enggak, saya tanya. Yang bawa Injil siapa? Yang bawa Injil siapa? Apa? Yang bawa kabar baik siapa? Yang bawa kabar baik siapa? Yesus, Yohanes, Paulus, atau siapa? Kabar baiknya itu siapa? Yang membawanya siapa? Nah, kabar baiknya dulu siapa? Ibu tahu nggak? Oke, berarti ada orang yang melihat kejadian tentang Yesus lalu mengabarkannya. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu benar-benar orang itu yang menyaksikan, dia yang menulis? Mana bukti-buktinya? Oke, kalau begitu, gini aja Bu. Karena kalau seandainya Injil ini nggak dipercaya, kenapa dibenarkan sama Allahmu, Bu? Mana yang dibenarkan Allah? Bukan Injil Matius, Injil Lukas, Injil Barnabas. Sorry. Oke. Berarti ini bukan Injil. Jangan lari dulu. Saya minta di mana Injil Yesus, karena Yesus yang membawa kabar baik. Kemudian yang kedua adalah siapa penulis kitab Yohanes. Jangan lari dulu. Menurut dari Ibu itu banyak yang mental deh. Injil itu apa? Injil itu apa menurut Ibu? Injil berasal dari kata Evangelion yang adalah kabar baik. Kabar baiknya yang memberi kabar kan Yesus. Kabar baik ini sudah berubah kitab apa belum? Kok berubah kitab? Emang Yesus bawa kitab nenteng kemana-mana gitu? Bagus, itu pinter baru saya kasih tahu. Terus supaya Ibu tahu. Jadi ketika Yesus mengabarkan Injil, gini, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis pada saat itu? Siapa sampaikan? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan Yesus siapa? yang menyampaikan. Yesus yang menyampaikan. Berarti itulah firman yang menjadi manusia, makanya dia berfirman. Jadi firman menerima firman lagi. Firman menerima firman lagi. Firman menjelma terus dia menerima gimana? Loh, Anda baca di kitab Anda segala firman yang kau berikan. Dengar dulu dalilnya. Firman itu jadi manusia, Bu. Bukan jadi kalau gitu kenapa segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka? Artinya firman yang menjelma menerima firman lagi, karena dalilnya gitu. Segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka. Udah selesai, Bu? Ya. BTW siapa penulis kitab Yohanes? Jawab dulu, saya mau ini aja deh. Saya nggak mau banyak-banyak. Siapa penulis kitab Yohanes? Udah itu aja. Penulis kitab Yohanes sendiri, Bu, menulis, Bu. Buktinya apa? Loh, kok buktinya apa? Para murid itu menulis ya, tetapi dirangkumkan oleh Markus dengan Lukas. Markus dan Lukas itu menyelidiki dan menyatukan musab-musab yang sudah tertulis oleh rasul-rasul yang lain, misalnya kayak Yohanes, Matius, Petrus, lalu disatukan. Berarti hasil penyelidikan. Dikanonisasikan. Kok hasil penyelidikan? Bukan cuma hanya menyelidiki. Tadi Anda yang bilang kok. Ya, Anda yang bilang. Murid menyelidiki. Ibu mau dijelasin nggak? Ibu mau dijelasin nggak? Silakan. Kalau gitu Ibu jelasin. Pertanyaan saya singkat, siapa penulisnya? Saya udah kasih tahu bahwa siapa? Penulisnya itu adalah Yohanes. Mana buktinya? Petrus. Ibu, mana buktinya? Tertulis ini apa? Oke, baca penutup kitab Yohanes Anda. Baca paling akhir penutupnya. Oke. Yang mana, Bu? Yohanes yang mana? Paling akhir penutupnya. Yohanes paling akhir penutup. Oke. Yang ini? Yohanes 21? Oke. Yang mana, Bu? Bentar. Yang paling akhir. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu. Dialah itu siapa? Dialah murid Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dialah murid yang menceritakan siapa dulu. Dilihat konteksnya. Dilihat. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang. Ini bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi ini membicarakan tentang orang lain. Petrus. Siapa? Dia membicarakan Petrus. Dialah. Oke.
Oke, Ya, dia adalah penutupnya murid, dia memberi kesaksian. Dialah murid yang memberi, mana Petrusnya di mana? Di atas nih, Bu. Nih, Mana? ketika Petrus berpaling, dan ini dituliskan nih tentang Petrus. Oke, sungguh saya baca. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan juga berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggi hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian. Ini kan penutup kitab Anda. Lalu di mana di situ dialah murid itu merujuk kepada Petrus? Ini Bu, baca ini penutup kitab Yohanes. Dibaca kalau yang menulis kitab Yohanes, karena di dalam awal kitab Yohanes, Yohaneslah yang banyak bersaksi, katanya menjadi saksinya. Tapi kenapa justru ada orang ketiga? Dialah murid yang menjadi saksi dan yang menuliskannya. Berarti ini tulisan Petrus. Yohanes, Petrus, lalu si Matius, ya, itu semuanya mereka berkesinambungan. Mereka berkesaksian satu sama lain. Seperti itu, Bu. Saya tanya kitab ini, Yohanes ini yang nulis siapa? Petrus. Ini Yohanes yang nulis, Bu. Ini Yohanes. Nih, ya, Yohanes di situ merujuk kepada di mana di situ bahwa Yohanes mengatakan bahwa kemudian menuliskan kitab itu siapa? Kepada Yohanes, di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sebentar, di sini di agak-agak ditekan ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah sarapanlah." Tidak ada antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, intinya dari kesemua tadi, kalau kita baca, Yohanes telah mencatat tentang perjumpaan para muridnya Yesus. Begitu loh. Jadi ya, yang menulis kitab ini siapa? Yohanes, Ibu. Itu kan ada kata penutupnya. Yang Anda baca, yang Yohanes 21, 24, 25 itu kata penutup. Bukan, tidak ada kaitannya dengan cerita Petrus ini, di atas. 25. Itu perikopnya. Iya, ini perikopnya dia menceritakan tadi yang kita baca tadi, begitu loh, Bu. Dia menceritakan yang tadi. Itu terserahlah, nggak ada korelasinya. Saya bertanya, kalau Anda mau membuktikan bahwa Yohaneslah yang menulis kitab ini, maka di kata penutup kitab ini, ingat ya, di kata penutupnya, ini nggak ada kaitannya dengan pernyataan di atas. Ini kata penutup.
Saya bacanya begitu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus selesai dituliskan dulu. satu per Ini satu. Yohanes, ini Yohanes. Penutupnya 25, Bu, penutupnya. 24 dan 25. Perikopnya dikasih Bible yang saya baca itu kata penutupnya 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang mengatakan dia ini siapa? Dan si dia ini siapa? Gini Bu ya. Ini kan muridnya Yesus ini kan banyak ya. Satu sama lain itu berkesinambungan. Dia yang menceritakan, dia yang menuliskan, apa lain sebagainya. Ini dia menceritakan si Petrus. Iya, siapa? Dia itu siapa? Si Petrus, Bu. Tadi kan udah ditulis di atas. Oh, jadi yang nulis kitab Yohanes si Petrus. Bukan, dia menceritakan seorang Petrus. Begitu, ini kata penutup loh. Kok ada kaitannya sama Petrus? Ini kadang lucu. Anda nggak gimana sih? Ada ini kok maksa? Ini kata penutup. Nih, ini Bible-nya. Kata penutup. Ayat 25-nya nggak dibaca? Oh, nggak dibaca, Bu? Iya, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Iya, dia dengan dialah murid yang banyak nih. Dialah yang tadi di sini kita udah baca itu adalah Petrus. Begitu, Bu. Oh, berarti Yohanes menuliskan kisah Petrus gitu. Maksudnya Yohanes ini menuliskan Petrus yang cerita Yohanes langsung kita lagi gitu. Dibaca tadi. Konteksnya kita lagi baca. Kita lagi ngebaca tadi. Iya, makanya saya tanya. Berarti Petrus itu memberikan kepada Yohanes gitu. Ini ceritanya nih Bu nih ya. Ini makanya baca. Iya, saya tanya poinnya aja. Nggak usah berlebar. Udah dijelasin Ibu mau jawaban apa? Saya mau menyimpulkan. Saya mau menyimpulkan apakah benar bahwa Yohanes itu menyalin pernyataan Petrus. Aduh, ini orang ini nggak jelas banget. Loh, saya nanya gimana sih? Saya nanya, apakah kan Anda yang bilang? Saya udah kan jawab, itu kan Ibu nggak mau. Saya udah jawab, Ibu nggak mau. Saya kasih tahu. Mana Anda nggak jawab? Anda nggak memastikan kok. Anda cuma baca ayat dari atas, saya baca lagi. Jangan nyocos terus. Saya kasih tahu, ini yang menulis adalah Yohanes. Dia telah menceritakan tentang banyak nih. Muridnya banyak tadi di sini, tetapi dia memberikan apa tadi, memfokuskan tentang siapa yang dituju, yang dimaksud tadi. Orang yang dimaksud tadi kita sudah baca dari atas. Kalau enggak Ibu baca semua dulu dari atas ya. Ulang lagi kalau gitu. Ibu baca sendiri dah. Itu kan nggak ada kaitannya dengan di atas. Itu semua kata penutup. Kalau semua kata ada. Oh, berarti Anda mau mencampurkan perikopnya. Kalau baca kitab nggak boleh nyomot satu ayat, nggak boleh, harus dibaca semua supaya bisa paham. Nih yang dibicarakan tadi siapa? Ini kan Yesus. Oh, berarti kata penutup tadi. Itu enggak, bukan. Anda kalau membuat sebuah buku, kalau ada kata penutupnya, ada kaitannya lagi dengan semua yang di atas katanya perikop-perikopan itu. Padahal itu jelas-jelas kata penutup 24, 25 itu adalah kata penutup. Itu tertulis loh. Saya membaca di Bible aplikasi saya ini adalah Yohanes menceritakan nih banyak teman-temannya tadi di sini ya. Tadi itu dari atas kita baca sampai berindil ngebacanya, ya kan? Ya sekalian aja dari Yohanes 1 baca kan banyak tuh, ada Yohanes Pembaptis diceritain. Oke. Ibu ini mau apa? Mau ringkasnya mau gimana? Ibu mau ya, bilang. Saya mau membuktikan kepada Anda kitab siapa yang paling benar, kitab kamu atau kitab saya. Sekarang gini, saya tanya, Hawarion yang Ibu maksud itu siapa? Hawarion Yesus. Siapa? Enggak dituliskan namanya? Enggak dituliskan namanya. Kenapa? Berarti enggak jelas dong. Siapa penulis Injil? Ya enggak penting buat kami. Yang penting bagi kami adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak penting juga. Bahaya. Berarti bagaimana? Loh, bahaya? Emang apa kaitannya dengan agama kami? Muhammad mana bisa disebut penyempurna kitab terdahulu? Oke, kita buktikan ya. Kitab suci siapa yang paling benar, yang bisa dipercaya? Pertanyaan saya, kitab suci Anda itu ditulis oleh siapa? Ibrani, Wahyu, kitab Samuel, itu siapa penulisnya? Sekarang gini aja Bu, saya tanya dulu, jangan nanya terus. Dari tadi udah dijelasin aja Ibu ngotot ya kan. Saya tanya. Kita kan tadi kan mau angkat tema kitab siapa yang paling dipercaya, kan kita bicara tentang kitab temanya suci. Apa? Ngangkat temanya tentang muslimah aja Ibu nggak bisa membantah. Kitab suci mana loh? Kalau masalah muslimahan, masalah wanita-wanita, Ibu belum Anda mau curhat. Ibu belum. Tadi Anda yang lari-lari. Anda yang lari-lari kan? Saya ngikutin Ibu. Ibu kemana? Ini ngasih ayat ini siapa? Yang ngasih ayat siapa? Ibu sendiri ngasih ayat ya. Ya, makanya saya bilang. Anda makanya sekarang harus balik kepada perikop.
Nah, katanya muslimah itu, itu terserah Anda, jangan melampaui yang tertulis 1 Korintus ayat 6. Di surga, 1 Korintus 6, jangan melampaui yang tertulis. Gak ada perempuan di surga. Ada dalilnya ada. Mana? Saya sudah kasih tadi. Bagaimana cara jalannya ke surga? Sebaik-baik kalian, tunggu, sebentar, saya kasih. Ya kan saya sudah bilang, harus patuh pada suami dan patuh pada Allah, maka kamu walaupun di poligami. Emang kalau orang muslimah yang dipoligami, kenapa Anda yang marah? Loh, bukan masalah marah, katanya Nabi sempurna, kitab sempurna, masa ajarannya lebih enggak, urusannya gini, kalau ada seandainya sekarang nih, saya mau dipoligami sama suami saya, kenapa Anda yang marah? Emang Anda siapa saya? Coba. Bukan masalah, berarti membuktikan bahwa berarti Nabi agama kalian nggak ada bukan solusi. Nabi sempurna. Tahu nggak? Saya akan menceritakan. Kan kamu udah lari dari pertanyaan saya. Gini ya, di dalam Islam itu adalah agama yang penuh dengan solusi. Ketika ada seorang istri yang mandul, seorang istri yang memiliki penyakit yang tidak bisa berhubungan dengan suaminya sementara dia sudah dinikahi, tidak mungkin dicerai dan boleh maka suami untuk menikahi lagi. Jadi itu adalah solusi. Nggak sembarangan poligami aja, dan itu syaratnya pun ada. Nggak boleh aja, udahlah satpam mau poligami, emang bisa lu poligami kan gitu? Nggak bisa Mbak, tukang parkir mau poligami, 1 istri aja nggak dihidupin, ya nggak bisa. Jadi harus bisa adil. Adil dalam arti apa? Perasaan, finansial. Kalau nggak mampu ya jangan poligami dong. Jadi gitu dalam Islam. Jadi nggak sembarangan seperti Anda katakan itu. Nah, perempuan, Allah Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. At-Taubah 72, di mana Anda mau menyimpulkan perempuan tidak masuk surga. Sementara di kitab Anda, pesundal itu lebih dulu masuk surga loh. Ayo. Udah, Bu Rifa? Udah. Silakan. Mau apapun itu mau bilang ada solusi ya. Di dalam kitab kita ini, walaupun dia mandul Bu, nggak dianjurkan untuk menikah lagi. Itu kasihan. Ya. Gini, manusia di dunia ini patuh peraturan Anda atau peraturan Tuhan? Apa Anda tahu apa yang terjadi di orang lain? Nggak ada ceritanya Bu di Alkitab itu. Berarti Anda nggak ngerti apa-apa. Kenapa Anda yang memberi aturan? Anda yang nggak mau Anda lucu ya. Tadi Anda pengen dipakai rame-rame, terus Anda nggak boleh laki-laki poligami. Anda egois ya. Tadi Anda bilang perempuan juga dikasih, laki-laki banyak-banyak. Yang egois nah, tadi siapa? Yang egois itu Islam apa Kristen? Kristen yang egois kan Anda. Anda yang bilang tadi kan. Kenapa Mbak? Kalau nggak di Kristenan Bu, nggak ada ceritanya perintah poligami, nggak ada Bu. Ayatnya di mana perintah poligami? Emang ada larangannya. Minta dalil larangan poligami dong. Cukup Rp10.000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10.000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor Bank BRI
04211010342056 dengan menulis P8. Artinya program ke-8 Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di Gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.